Alaika sallallahu Muhammad. Jadi mudah-mudahan suatu saat pemilu kita, masyarakat kita semakin dewasa, tidak menunggu dibayar untuk datang ke TPS, tidak menunggu dibayar untuk memilih calon-calon terbaik, supaya ongkos politik itu tidak besar dan tidak membuka peluang-peluang golek ganti rugi di kemudian hari dengan cara-cara korupsi dan lain sebagainya. Iya, selamat sore Pak Edi. Waalaikumsalam. Monggo pertanyaannya Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, monggo bisa langsung dijawab. Oke, yang pertama kaitannya dengan pemberian calon-calon pejabat, calon-calon anggota DPR dengan tujuan supaya memilih ini jadi diminta untuk jujur gitu. Kita di sini tidak ada kepentingan apapun, kepentingan kita menyampaikan pemahaman yang diwariskan oleh para ulama kaitannya dengan agama kita. Tidak ada kepentingan apapun dan tidak juga kita di-endorse oleh kelompok-kelompok tertentu, Mbak Niki. Iya. Kaitannya dengan pemberian ini termasuk kategori nanti hukum halal dan haram yang dari proses menerimanya. Jadi yang diberikan halal, yang diberikan beras, yang diberikan sembako, yang diberikan uang itu halal pemberiannya. Tapi caranya ini yang bisa saja menjadi masalah. Jadi orang memberi itu motivasinya kata, ada yang memberi karena iba dalam tanda petik terhadap orang lain karena memang orang itu orang fakir. Jadi kita melihat orang yang berkebutuhan, nggak mampu, kita memberi, ini namanya sedekah, Mbak. Oh, ini pahalanya luar biasa. Ada memberi karena sebagai apresiasi. Kita, ada anak kita, ada orang lain yang berprestasi, kita beri sesuatu sebagai apresiasi. Ini namanya hadiah. Ini juga baik. Ini juga baik. Begitu juga kadang murid memberikan sesuatu, santri memberikan sesuatu pada gurunya. Itu juga bentuk apresiasi atau tanda terima kasih. Ini namanya juga hadiah. Tapi ada pemberian yang ada sesuatu di baliknya. Memberi karena menginginkan hal lain. Memberi sesuatu perkara karena dia menginginkan imbal balik kepada orang lain, seperti halnya ini, kamu saya kasih uang segini tapi harus milih saya. Ini namanya kalau dalam bahasa Arabnya ini riswah. Nah, riswah itu apa? Sogoan. Nah, atau dalam bahasa yang lainnya saat ini adalah gratifikasi. Nah, ini bagaimana? Hukumnya di agama kita secara jelas melarang, haram. Ini kalau memang pemberian itu ditujukan untuk apa? Untuk dalam tanda petik membeli suara kita. Nah, ini kemana-mana sering kami sampaikan. Bahkan ketika di musim-musim kampanye pun kita sampaikan. Ini harus ada pembenahan bukan hanya dari segi calon-calonnya, Mbak Ani, tapi dari segi kita sebagai masyarakat. Jadi ini kita harus gencar-gencar memberikan edukasi kepada masyarakat kita. Ini bukan tanggung jawab KPK saja, tapi tanggung jawab kita yang oleh Allah diberikan pengetahuan ilmu agama. Bahwa apa? Bahwa menerima pemberian yang ada udang di balik batu ini tidak diperbolehkan. Jadi terus bagaimana? Kita harus pilih yang bagaimana? Yuk pilih yang baik menurut pengetahuan kita. Tanpa harus dikasih sembako, tanpa harus dikasih uang, kita pilih dia. Loh, kalau masyarakat kita mentalnya sudah tercipta semacam itu, nanti kos politik itu tidak mahal. Ongkos politik itu tidak mahal. Yang menjadi mahal itu kan harus membeli suara. Dan ini dinikmati oleh oknum-oknum pencari suara. Nah, niki tadi niki kalau jujur ya jujur tanpa disuruh pun, karena kita menyampaikan hukum, kita nggak berani main-main. Sekali lagi, menerima pemberian siapapun, entah calon, entah apa, dengan tujuan-tujuan tertentu karena dia mau membeli kita, membeli suara kita dan sebagainya, niki hukumnya, menerimanya hukumnya haram. Hukumnya haram. Kalau memberinya, bagaimana hukumnya memberi? Nah, niki ada tafsiran. Kalau seumpamanya kita niki menjadi calon yang betul-betul adil, calon yang lain nun sewu, seumpamanya calon-calon yang fasik, yang betul-betul, ini sekali lagi jangan main klaim. Ya, ini kudu objektif menilainya.
orang lain itu mau menggunakan jabatannya untuk memperkaya diri. Kalau saya nanti nggak membeli suara masyarakat, maka yang jadi adalah orang jahat itu. Nah, ini seumpamanya, entah saat ini apakah mungkin semacam itu, alam, tapi ini contoh saja. Maka saya seumpamanya mau mencalonkan diri, maka saya di sini memberi orang untuk supaya memilih saya, malah diperbolehkan. Karena apa? Karena demi supaya tidak terjadi penguasa yang dengan terang-terangan tujuannya memang dolim atau salah. Sekali lagi ini jangan saling klaim. Ya, ini hanya contoh saja. Ketika sudah tidak mungkin hari ini dipraktekkan, dibutuhkan usah tinggu, gitu mawon. Ya, yang paling pokok, apapun motivasi pemberi, kita yang menerima tetap dilarang untuk menerimanya. Lalu terus bagaimana? Sekali lagi, kita pilih tanpa harus disogok. Kita pilih calon-calon yang terbaik tanpa harus dibayar, tanpa harus dibeli suara kita. Ini berlaku untuk siapapun. Jadi memilih dengan keinginan sendiri. Yang kita yakini kebenarannya itu calon yang mana, itu yang kita pilih dengan hati nurani kita, tanpa menunggu memilih yang bayar. Pokoknya wani bayar tak pilih. Nah, ini harus dihilangkan dari praktek hidup sehari-hari. Kadang-kadang ada yang bilang begini, Mbak Ani. Kalau ada calon yang datang kasih uang, terima saja, nggak usah dipilih. Ini adalah ungkapan yang dalam tanda petik menyesatkan. Jangan diterima. Jangan diterima. Kalau itu membeli suara kita, jangan diterima. Katakan kalau memang panjenengan ini terbaik, pasti saya pilih meskipun tanpa harus membeli suara kita. Ini penting untuk disampaikan. Jadi mudah-mudahan suatu saat pemilu kita, masyarakat kita semakin dewasa, tidak menunggu dibayar untuk datang ke TPS, tidak menunggu dibayar untuk memilih calon-calon terbaik, supaya ongkos politik itu tidak besar dan tidak membuka peluang-peluang golek ganti rugi di kemudian hari dengan cara-cara korupsi dan lain sebagainya. Alhamdulillah Ustaz, Ya. itu tidak terasa sudah 30 menit berlalu ya Ustaz. Baik, langsung disampaikan. عليك صلى الله محمد